Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin ya. Terima kasih ya buat top mentor saya juga ya. Alhamdulillah ya, malam hari ini saya diberikan kepercayaan ya oleh top mentor saya, Kang Algian Saputra ya, yang akan membawakan materi tentang peluang usaha ya, Bapak Ibu ya. Sebelumnya salam kenal ya buat Bapak Ibu ya, salam kenal. Sebelumnya ya, saya Ruzi ya, asal dari Jambi, mitra PTBS ya. Alhamdulillah di PTBS saya sudah bisa mendapatkan peringkat new ambassador ya, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya, pada malam hari ini saya akan memberikan informasi ya buat Bapak Ibu ya, yang mana ada peluang usaha, yang mana peluang usaha ini bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu ya, bisa punya penghasilan, bisa lunas utang riba ya, bisa punya motor, mobil, Pajero dan rumahnya, insya Allah Bapak Ibu ya. Terima kasih saya ucapkan juga ya buat Bapak Ibu ya sudah hadir, yang meluangkan waktunya ya untuk malam hari ini ya, menyimak informasi ya, mendengarkan informasi yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan informasi yang malam hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah hadir ya, khususnya calon mitra, eh, boleh disimak ya informasinya dari awal sampai akhir, dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu nanti disiapkan juga sesi tanya jawabnya, disimak dari awal sampai akhir, insya Allah informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya, bisa jadi solusi rezeki ke depannya nanti. Baik Bapak Ibu ya, tanpa berlama-lama langsung saja saya ke presentasinya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan juga produk-produk yang ada di PTBS. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke, sebentar saya. Oke, nampak ya Kang Arif ya? Oke, siap. Nampak, Coach. Baik Bapak Ibu ya, seminar bisnis syariah ya, reseller PTBS Corporation bersama komunitas anti riba. Salam hijrah Bapak Ibu ya, PTBS Go Berkah, No Riba, Go Baitullah. Baik Bapak Ibu ya, pertanyaannya ya buat Bapak Ibu ya, sebelum saya jelaskan bagaimana keadaan keuangan Bapak Ibu saat ini. Apakah Bapak Ibu di sini ya yang hadir pada hari ini sudah berkecukupan ya, atau masih butuh tambahan penghasilan, atau masih terlilit utang, cicilan, terjerat riba? Apakah impian Bapak Ibu ya ingin memiliki hidup berkelimpahan? Contoh pingin punya motor ya Bapak Ibu ya, 50 juta ya, atau pingin umroh yang senilai 150 juta ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya impian ya Bapak Ibu ya, pingin punya motor, pingin umroh ataupun haji ya, senilai 150 juta, atau menguliahkan anaknya senilai 250 juta, atau yang belum nikah ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum nikah ya, yang bujangan atau yang ingin menikahkan anak-anaknya ya, karena untuk nikah ini butuh biaya juga Bapak Ibu ya. Nah mungkin butuh biaya sekitar 100 juta, atau Bapak Ibu di sini ada yang pingin mobil mewah ya senilai 500 juta, atau Bapak Ibu di sini ada yang pingin rumah ya, pingin rumah impian, atau mungkin sekarang masih ngontrak ya. Nah mungkin Bapak Ibu di sini pingin punya rumah 1 miliar ataupun jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Nah itu biayanya kalau di total itu sekitar 1 sampai 2 miliar Bapak Ibu. Nah mungkin kebanyakan ya sekarang itu orang untuk mendapatkan impian semuanya itu mungkin ada yang memilih jalan pintas Bapak Ibu ya, maksa ambil kreditan ya. Mungkin biasanya yang pertama itu maksa beli motor ya, kredit mungkin sampai 3 tahun. Yang kedua ada yang ingin beli mobil, mungkin kreditnya sampai 5 tahun ya. Yang ketiga maksa beli rumah, mungkin kreditnya sampai 15 tahun. Pusing, stres Bapak Ibu ya. Seumur hidup habis untuk bayar hutang kredit riba. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau seumur hidup habis hanya membayar hutang, hanya membayar kredit riba Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya bahas juga tentang riba Bapak Ibu ya, haramnya riba.
Riba itu terdiri dari 73 pintu Bapak Ibu ya, 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang menzinai ibu kandung sendiri. Masya Allah, luar biasa ya dosanya Bapak Ibu ya. Yang paling ringan Bapak Ibu. Ini tertulis di surat Al-Hakim ya, dan Al-Baqi dalam Sabul Iman, dan juga tertulis di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa haramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Bapak Ibu. Di sini jelas-jelas ya Bapak Ibu ya, riba itu haram ya, dan jual beli itu halal Bapak Ibu. Nah, itu dosa yang paling ringan. Nah, riba dalam Islam atau dalam Al-Quran dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah. Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Al-Rum ya. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah disebabkan mereka memakan riba ya. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena memakan harta orang yang jalan yang batil, dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir antara mereka itu siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ya, ayat 160 sampai 161. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran surat Al-Ili Imran ayat 130 ya. Nah, itu dalam Quran surat di riba ya, tentang riba. Ini ada juga riba dalam Islam, dalam Al-Quran, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri Bapak Ibu, melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Al-Baqarah ayat 276. Di sini udah jelas Bapak Ibu ya. Allah mengharamkan riba, dan jika ada yang mau berhenti riba itu insya Allah dimaafkan sama Allah, tapi jangan sampai mengulanginya lagi Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, tidak dizalimi dirugikan. Jadi Bapak Ibu ya, di sini sudah jelas ya, surat Al-Baqarah ayat 279, Allah memaafkan yang namanya riba ya, tapi jangan sampai mengulanginya lagi Bapak Ibu ya. Kalau mengulangi lagi ya balasannya ya neraka ya Bapak Ibu ya, udah jelas. Nah, di sini riba dalam Hindu Buddha juga ada ya. Ada riba di agama Yahudi juga ada ya. Jadi di agama apapun bisa riba itu diharamkan. Riba dalam agama Kristen ya juga diharamkan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara meraih tanpa riba Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita banyak bergelimang dengan riba, mau milik mau punya mobil riba, mau punya motor riba ya kan, mau punya rumah riba, mau usaha riba Bapak Ibu. Bagaimana cara meraih impian tanpa riba pertanyaannya? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berpikir mungkin dengan menabung ya, konsep sabar menabung. Nah, pertanyaannya buat Bapak Ibu sekarang ya, apa pendidikan terakhir Bapak Ibu? Apa jabatan Bapak Ibu sekarang ya? Berapa gaji Bapak Ibu sekarang? Nah, mungkin dengan pendidikan yang tinggi atau dengan jabatan yang tinggi ya, dengan gaji yang besar, mungkin Bapak Ibu di sini bisa menabung ya. Dengan menabung mungkin Bapak Ibu berpikir bisa mewujudkan semua impian-impian Bapak Ibu.
Oke, kita hitung Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada pingin menabung 1 juta per bulan. Nah, dihitung 1 tahun itu terkumpul 12 juta. 30 tahun itu terkumpul 360 juta. Taruhlah pingin punya mobil ya dalam waktu 30 tahun ya. Nah, ini kalau 1000 bulan untuk mencapai 1 miliar, ini butuh waktu 1000 bulan Bapak Ibu untuk mencapai 1 miliar ya. Kalau 5 juta per bulan, 1 tahun bisa terkumpul 60 juta. 30 tahun bisa terkumpul 1,8 miliar ya. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu pingin punya mobil, pingin beli rumah ya. Pertanyaannya yang pertama, apakah harga mobil, harga rumah itu naik atau turun? Pasti naik Bapak Ibu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, umur Bapak Ibu sekarang berapa ya? Kalau seandainya 30 tahun, umur Bapak Ibu sekarang mungkin 40 tahun atau 50 tahun. Ditambah aja 40 sampai 40 ditambah 30 udah 70 tahun ya. Apakah Bapak Ibu masih ya? Masih ada gitu kan? Kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu yang namanya umur Bapak Ibu ya. Jadi kalau menabung ini nggak bisa jadi solusi Bapak Ibu ya. Karena waktunya dibutuhkan yang lama juga ya, karena kita pingin impian-impian kita pun harganya nggak turun tapi harganya naik setiap tahunnya Bapak Ibu. Nah jadi ini nggak jadi solusi Bapak Ibu ya, untuk menabung itu nggak jadi solusi ya. Masalahnya ya kebanyakan sekarang ya, masalahnya kenapa nggak bisa tercapai impiannya ya. Yang pertama penghasilan masih pas-pasan ya. Nah, yang kedua pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang ketiga faktanya tidak memiliki tabungan ya Bapak Ibu ya. Nah di sini udah jelas Bapak Ibu ya. Mungkin sebagai karyawan mungkin gajinya pas-pasan bisa untuk makan aja, untuk kebutuhan aja gitu. Bahkan kadang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Akhirnya ngeriba, ngeredit gitu kan. Nah akhirnya nggak punya tabungan ya. Akhirnya impian Bapak Ibu selama ini ya, impian hanya tinggal ngimpi Bapak Ibu ya, nggak bisa tercapai. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pingin bangun usaha dan aset bisnis, tapi modalnya besar Bapak Ibu ya masalahnya ya. Mungkin di sini Bapak Ibu mau buka franchise ya, mau buka apa, bangun hotel, kos-kosan atau perusahaan. Nah, di sini modalnya besar Bapak Ibu ya. Gimana kita mau buka usaha kalau modalnya besar ya? Kalau untuk kredit mungkin Bapak Ibu bingung juga ya untuk bayarnya gitu ya, sedangkan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan tadi ya, gajinya juga pas-pasan. Nah itu pertanyaannya Bapak Ibu ya, pertanyaannya modalnya besar, apakah Bapak Ibu ada modalnya gitu ya, dan risikonya pun pasti besar. Nah ini ada nggak aset modal kecil tanpa risiko? Bagaimana caranya? Ada Bapak Ibu ya, Best Corporation ya, dengan bergabung dengan Best Corporation ini ya, aset bermodal kecil tanpa risiko ya, potensinya hasil miliaran Bapak Ibu ya. Sudah terbukti, udah banyak banget yang terbukti ya bisa berhasil di bisnis PTBS ini apapun latar belakangnya ya. Nah, ini kenapa kita merekomendasikan bisnis PTBS Bapak Ibu? Karena PTBS itu sudah terbukti Bapak Ibu ya. Terbukti sudah membagikan ya lebih dari 6.000 ya motor cash ya. 6.000 orang yang membeli motor cash ya, bahkan udah 3.000 lebih ya mobil cash yang dibagikan untuk mitra-mitranya ya, 500 lebih Pajero cash yang sudah didapatkan oleh mitra-mitranya, dan juga 200 lebih rumah 1 miliar Bapak Ibu. Nah di sini banyak banget ya bukti-bukti ya, bukti orang-orang yang sudah berhasil ya menjalankan bisnis PTBS ini dari berbagai latar belakang Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita lihat ada tukang bakso ya, ada anak supir damri ya, ada juga pengusaha Bapak Ibu ya. Pengusaha pun bisa mau bergabung di bisnis PTBS ini karena modalnya kecil tapi hasilnya miliaran Bapak Ibu ya. Tapi kalau di luar sana kalau Bapak Ibu mau usaha itu modalnya besar, baru bisa hasilnya besar. Nah, ini luar biasanya PTBS, modal kecil tapi hasilnya bisa besar Bapak Ibu ya. Banyak banget pengusaha, ibu rumah tangga itu yang sukses ya di bisnis PTBS ini, ada polisi juga
karyawan ya, banyak banget Bapak Ibu ya, udah ribuan orang yang berhasil bisa merubah kehidupannya ya, bisa lunas hutang, bisa punya kendaraan, bahkan rumah cash Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Di sini saya akan mengenalkan tentang perusahaannya ya, sebagai peluang bisnis sekaligus komunitas anti riba ya. Di sini saya akan memperkenalkan dulu Bapak Ibu ya tentang perusahaan PTBS ini ya. Apa sih bisnis PTBS ini ya? Perusahaan PTBS ini perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dan membuka peluang usaha dengan sistem syariah Bapak Ibu ya. Yang mana kantor pusat PTBS ini ya ada di Grand Surapati Court ya, Jalan PPH Mustafa ya. Eh, Kota Bandung Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat sendiri ya, ini gambar kantornya ya, PT Best Corporation ya. Yang mana kantornya ini udah milik sendiri Bapak Ibu ya, bukan kontrak ya. Bahkan bangunan yang di sekitarnya itu milik PT Best juga yang dikontrak oleh perusahaan lain Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah ya PT BIS ini sudah memiliki ya izin yang lengkap, legalitas yang lengkap ya, mulai dari nomor induk berusaha ya, lampiran perdagangan langsung ya atau CUPL-nya, surat izin usaha penjualan langsung ya. Dan juga alhamdulillah PT BIS ini sudah tergabung sebagai anggota AP2LI, sudah memiliki sertifikat AP2LI ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia ya, yang mana ini di bawah naungan Menteri Perdagangan Bapak Ibu ya. Jadi PT BIS ini udah resmi ya, bukan perusahaan bodong ya, tapi perusahaan yang memiliki legalitas yang sangat lengkap, sudah ada izin di pemerintah Indonesia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi. Nah luar biasanya lagi PT BES ini sudah memiliki sertifikat perusahaan sesuai syariah Bapak Ibu ya. Yang mana sudah dikeluarkan oleh DSN MUI ya, bahwasanya sistem PT BES ini eh, halal Bapak Ibu ya, sesuai syariah. Yang mana sistemnya itu terhindar dari maisir, goror dan riba Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi untuk sistem di PTBS Bapak Ibu ya. Insya Allah halal kita jalanin Bapak Ibu ya. Hasilnya halal Bapak Ibu ya. Karena di PTBS ini akadnya itu jual beli Bapak Ibu ya. Nggak ada yang dizalimi ya. Semuanya transparan jelas Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah PT BIS ini juga sudah memiliki sudah sebagai perusahaan berprestasi juga ya. Sudah banyak prestasinya Bapak Ibu ya. Di antaranya yang pertama itu produk terbaik, product of the year tahun 2020 sampai 2022 Bapak Ibu ya. Dan juga yang kedua ada perusahaan terbaik ya. Dan juga pertumbuhan mitra terbanyak ya. MLM terbaik di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Jadi di sini udah banyak banget ya prestasi yang udah dicapai oleh PTB sini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya PTB sini mempunyai visi yang sangat mulia Bapak Ibu ya. Visi utama PTB itu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang riba Bapak Ibu ya. Kenapa visinya membantu umat? Karena di luaran sana Bapak Ibu ya, banyak orang yang terlilit hutang Bapak Ibu ya. Ya mulai dari motor, mobil ya, rumah, bahkan untuk usaha pun bahkan ngeriba Bapak Ibu. Nah, PTBS ini ingin memberikan solusi ya, ingin memberikan solusi, memberikan jalan bagaimana ya orang yang terlilit hutang itu bisa terbebas dari yang namanya hutang dan riba Bapak Ibu ya. Memberikan jalan tapi bukan membayarkan langsung enggak, tapi dengan cara kita berbisnis Bapak Ibu ya, bekerja sama dengan PTBS ini ya. Kayak gitu. Nah, motonya go berkah no riba. Insya Allah hidup berkah tanpa riba Bapak Ibu ya di PTBS ini. Nah, PTBS ini juga memiliki program peduli sosial Bapak Ibu ya, banyak banget ya. Pembagian sosial ya, beasiswa untuk para santri ya. Pembagian beras ya, banyak banget Bapak Ibu ya yang sudah dilakukan oleh PTBS ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, PTBS ini bukan hanya memberi PTBS ini konsepnya penjualan Bapak Ibu ya, konsepnya penjualan langsung atau reseller yang berbasis syariah. Jadi ada produk-produknya Bapak Ibu. Nah,
Produknya di PTBS ini banyak Bapak Ibu ya, ada produk aditip bahan bakar, ada pertanian, ada peternakan, kesehatan, kecantikan ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak banget ya. Yang pertama itu ada produk aditip bahan bakar ya, ada Eco-Racing ya. Ini manfaatnya untuk meningkatkan oktan Bapak Ibu ya, yang mana dari Pertalite bisa jadi Pertamax ya. Dan bisa menambah akselerasi juga ya, membersihkan kerak-kerak di mesin ya, di tangki juga ya. Bisa menghemat sampai 30-50% juga Bapak Ibu ya. Nah, ini Eco-Racing dan juga ada untuk olinya juga. Nah, PTBS ini juga memiliki produk kecantikan atau skincare Bapak Ibu ya. Ada lipstiknya ya, body serumnya ya, krim malam, krim siang ya, ada sabun propolisnya juga ya, LVN Honey, LVN Collagen ya Bapak Ibu ya. Ada Crystal P ya yang bagus banget ya untuk kewanitaan Bapak Ibu. Nah, juga ada PTBS ini juga memiliki produk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada Econek. Econek ini adalah kopi Bapak Ibu ya. Kopi yang sangat bagus ya untuk pria Bapak Ibu ya, untuk pria ya, untuk hubungan suami istri ya. Ini bisa memperpanjang durasi dalam hubungan suami istri Bapak Ibu. Dan juga ada produk LVN Collagen. LVN Collagen ini bagus untuk kulit ya, untuk mengencangkan kulit ya, menghilangkan flek-flek hitam ya, menghilangkan racun-racun dalam tubuh Bapak Ibu ya. Luar biasa juga nih LVN Collagen, dan juga ada LVN Calcium. LVN Calcium ini susu kedelai ya Bapak Ibu ya. Ini bagus untuk anak-anak ya, untuk kecerdasan otak anak, dan juga bagus juga untuk yang udah tua ya, yang untuk mencegah osteoporosis dan juga kepikunan Bapak Ibu ya. Dan juga ada LVN Slim ya, untuk langsing Bapak Ibu ya, yang ingin menurunkan berat badan. Dan juga ada Evigo 100 ya, susu kambing ya, susu kambing atau Sunah Rasul Bapak Ibu ya, Sunah Rasul susu kambing ya. Nah, ini manfaatnya banyak juga ya, bisa untuk asam lambung ya, sakit mah ya, untuk nyeri-nyeri sendi ini bagus juga. Dan juga ada Ecomax ya, Ecomax ini untuk menambah stamina ya, baik wanita maupun pria Bapak Ibu. Dan juga ada produk herbal ya, produk herbal untuk kesehatan ya, itu ada Ecovico ya, ini bagus untuk kolesterol. Dan juga ada Bimek ya, untuk penyakit stroke ya, banyak banget nih Bimek ini, penyakit luar dalam bisa ya. Dan juga ada produk X-Men ya, untuk pria dewasa Bapak Ibu ya, untuk apa namanya, keharmonisan hubungan suami istri ya, X-Men ya. Ini khusus untuk pria Bapak Ibu. Dan juga ada Ridwan ya, untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Dan juga ada Sislim ya, yang ingin langsing. Dan juga ada Aspro ya, Habatus Sauda dan Propolis, ini bagus banget ya untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Karena di sini juga ada Habatus Saudanya Bapak Ibu ya. Karena Habatus Sauda ini bisa mengobati segala macam penyakit ya Bapak Ibu ya, kecuali asam ya, atau kematian Bapak Ibu. Nah, juga luar biasa PTBS ini juga memiliki produk pertanian ya, perkebunan ya Bapak Ibu ya. Ada di sini pupuk organik ya, pupuk organik eco farming ya. Ini luar biasa sekali ya, pupuk-pupuk yang di PTBS ini udah banyak sekali testimoninya. Alhamdulillah udah banyak sekali petani itu terbantu ya dengan pupuk-pupuk kita Bapak Ibu ya. Karena ini di Indonesia ya, kebanyakan itu kita ada lahan pertanian ya, 95% itu Indonesia itu kan negara agraris Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata itu petani, pertanian dan perkebunan Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan peluang ya Bapak Ibu, bisa memasarkan produk-produk PTBS ini karena pupuk sekarang lagi langka, dan juga harganya pun makin mahal dan susah didapatkan Bapak Ibu. Nah, insya Allah pupuk pertanian dari PTBS ini bisa jadi solusi buat para petani Bapak Ibu. Dan juga ada eco farming fotosintesa ya. Dan juga ada pupuk pilosolililis ya, untuk tanaman keras ya, khusus untuk tanaman keras seperti sawit ya, kelapa Bapak Ibu ya. Nah, ini sangat simpel juga ya, simpel sekali untuk pemupukannya, tinggal tanam aja. Nah, PTBS ini tidak hanya menjual produk Bapak Bu, tapi memberikan peluang usaha ya. Proyek kemitraan bisnisnya senilai 1,67 miliar dalam waktu 1 sampai 3 tahun saja ya.
Nah, bukti orang-orang yang sudah sukses banyak banget ya. Tadi udah saya sebutin juga Bapak Ibu ya. Bukti yang telah bermitra, udah sukses di bisnis PTB sini ya. Ada pedagang es kelapa muda juga ada, pedagang ayam potong banyak banget Bapak Ibu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, bagaimana cara PTBS memberikan peluang? Baik Bapak Ibu ya, mungkin materi saya sampai di sini saja Bapak Ibu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh mentor saya ya, Pak Saidatul Hidayat dari Jambi ya, peraih yang bisa membeli 3 motor dan 1 mobil cash di bisnis PTBS. Oke, mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.